Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah subuh Masjid Al-Mukhlisin rahimakumullah. Kita tahu ibadah haji yang lalu sangat terbatas yang melaksanakan. Orang yang sudah mendaftar sekian tahun, menunggu antri, sudah lunas, ternyata tidak jadi berangkat. Ya, karena kondisi ada pandemi COVID-19. Nah, tentu kita bersedih tidak bisa melaksanakan ibadah itu. Ya, demikian pula ibadah-ibadah lainnya. Khusus untuk ibadah haji ini ada 7 amalan yang bisa berpahala haji. Ya, berpahala haji dan keutamaannya. Dan itu kalau kita amalkan itu ringan insyaallah. Ringan, bahkan bisa kita laksanakan setiap hari. Bayangkan, setiap hari. Nah, yang pertama adalah sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Jadi sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, siapa yang berjalan menuju sholat wajib berjamaah, maka ia seperti berhaji. Siapa yang berjalan menuju sholat sunnat, maka dia seperti melakukan umroh yang sunnat. Luar biasa. Ini hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini hasan. Hasan. Baik. Nah, dalam hadis yang lainnya dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci menuju sholat wajib, tentu di masjid, maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji. Siapa keluar yang untuk sholat sunat duha, yang dia tidak melakukannya kecuali karena itu, maka pahalanya seperti pahala orang yang berumroh. Jadi kalau sholat wajib yang kita lakukan berjamaah di masjid sama dengan pahala berhaji. Sholat sunatnya sama dengan pahala umroh. Dan melakukan sholat setelah sholat lainnya, tidak melakukan perkara sia-sia antara keduanya, maka pahalanya ditulis di Illiyin. Illiyin ini kitab catatan amal orang-orang yang soleh. Ini dalam Sunan Abu Daud, nomor 558. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah melakukan sholat isyraq atau syuruk. Ketika matahari sudah terbit, sudah di atas ufuk. Setelah kita, yaitu cara melakukannya yang pertama adalah sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian berdiam untuk berzikir, melakukan kegiatan yang bermanfaat. Termasuk pengajian kita, Majelis Ilmu Al-Mukhlisin Baraya ini. Bagaimana kita melakukan kegiatan pengajian, baca Quran, zikir, majelis taklim dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, ketika matahari setinggi tombak atau sejengkal sudah mulai itu melakukan sholat 2 rakaat yang disebut sholat isyraq atau ada yang menyatakan itu adalah sholat awal waktu duha. Awal waktu duha. Dalilnya adalah dari hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,
siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid, lalu dia tetap di masjid, ya, apalagi sambil berzikir, ya, dan sebagainya dan sejenisnya, tetap saja di masjid tanpa melakukan apa-apa, dia sambil, ya, mungkin sambil merenung apa, tafakkur, ya, termasuk, apalagi dia berzikir sampai sholat duha atau isyraq, maka dia seperti mendapat pahala orang yang berhaji atau umroh, hajjatan atau umrotan tamatan, secara sempurna. Secara sempurna. Hadis riwayat Tabrani. Ya. Jadi ini hadis ini adalah sahih di ghairih. Ya. Sahih karena yang lainnya ada. Ya. Dilihat jarul lainnya. Nah. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu dia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Ini tidak disebut sholat apa namanya, dia sholat sunat saja 2 rakaat. Maka dia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Ya. Beliau pun bersabda, pahala yang sempurna, 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 tamatan, tamatan, tamatan. Sampai 3 kali dikatakan. Ya, ini dalam Sunan At-Tirmizi. Kemudian yang ketiga, menghadiri majelis ilmu di masjid. Jadi kita bisa dapat 3 ini. Sudah salat berjamaah di masjid, insya Allah kita majelis ilmu sekarang, nanti kita salat isyraq lagi. Ya. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, siapa yang berangkat ke masjid yang dia inginkan hanyalah untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang sempurna hajinya. Pahalanya, ya. Tapi tidak menggugurkan kewajiban ibadah haji. Pahalanya sempurna, bayangkan. Kita barangkali kalau melaksanakan ibadah haji belum tentu sempurna, ya. Belum tentu sempurna, ya. Ini ya pahala hajinya sempurna. Dalam hadis riwayat Tabrani dari Al-Mu'jam Al-Kabir juga. Dalam Syekh Al-Albani dalam sahihnya At-Targhib wa Tarhib itu nomor 86 menyatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Hasan sudah mau berderajat sahih, ya. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ada orang-orang miskin datang menghadap Nabi SAW. Mereka berkata, orang-orang kaya itu pergi membawa derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal, ya, karena kalau manyang kaya, ya, ada nikmat-nikmat yang gampang mereka peroleh, ya, secara duniawi. Nah, mereka sholat juga sebagaimana kami sholat, ya. Mereka saum, puasa sebagaimana kami saum. Namun mereka memiliki kelebihan harta, ya, sehingga bisa berhaji, berumroh, ya, berjihad serta bersedekah. Nah, Nabi SAW kemudian bersabda, maukah kalian aku ajarkan suatu amalan, ya, yang dengan amalan tersebut kalian akan dapat mengejar orang yang mendahului kalian, ya, dan dengannya dapat terdepan dari orang-orang setelah kalian dalam pengamalan ini maksudnya, ya. Dan tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian, kecuali orang yang melakukan hal yang sama seperti yang kalian lakukan, yaitu kalian bertasbih, bertahmid dan bertakbir, ya, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu Akbar di setiap akhir sholat sebanyak 33 kali, ya. Ini. Nah, kami pun berselisih. Berselisihnya bagaimana? Sebagian kami bertasbih 33 kali, bertahmid 33, bertakbir 34 kali supaya cukup 100.
Ada yang begitu. Aku pun kembali pada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda, ucapkanlah, ini lebih jelas, ucapkanlah subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar sampai 33 kali. Kalau di sini digabung langsung. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar 33. Ini Sahih Bukhari. Ya, nah, Abu Shalih yang meriwayatkan hadis tersebut dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin kembali menghadap Rasulullah SAW. Ya. Mereka berkata, saudara-saudara kami yang punya harta, yaitu orang kaya, akhirnya mendengar apa yang kami lakukan. Ya. Lantas mereka pun melakukan semisal itu. Masya Allah. Ini luar biasa, orang kaya, dia taat beribadah juga. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, inilah karunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Masya Allah. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Ya. Nomor 595. Ya. Itu yang keempat. Kelima, sekarang adalah umroh di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan. Yang baru lalu juga agak terbatas ya. Ya. Tapi ya itu pahalanya sama dengan haji. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bertanya kepada seorang wanita, apa alasanmu hingga tidak ikut berhaji bersama kami? Wanita itu menjawab, aku punya tugas untuk memberi minum pada seekor unta, di mana unta tersebut ditunggangi oleh ayah fulan dan anaknya. Ditunggangi suami dan anak-anaknya. Dia meninggalkan unta tadi tanpa diberi minum. Wow. Ya, karena pergi ini. Lantas kamilah yang bertugas membawakan air pada unta tersebut. Kemudian Nabi SAW bersabda, jika Ramadan tiba, berumrahlah saat itu. Jadi waktu itu dia tidak haji. Karena ini, menjaga unta yang ini, yang ditinggalkan oleh, laki itu ya, yang dia harus kasih minum. Kemudian karena Rasulullah menyatakan, jika Ramadan tiba, berumrahlah saat itu. Karena umroh Ramadan senilai dengan haji. Ini dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dalam lafaz Muslim disebutkan umroh pada bulan Ramadan senilai dengan haji. Kemudian dalam lafaz Bukhari yang lain disebutkan, sesungguhnya umroh di bulan Ramadan seperti berhaji bersamaku. Dalam hadis Bukhari bahkan, berhaji bersama Nabi. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak yang sengaja umroh juga di Ramadan, ya. Ya, mudah-mudahan Ramadan nanti kita bisa laksanakan itu, ya. Kalau kuota haji itu kan agak terbatas, kalau umroh alhamdulillah banyaklah dan setiap saat bisa. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, yang dimaksud adalah umroh Ramadan mendapat pahala seperti pahala haji. Namun bukan berarti umroh Ramadan sama dengan haji secara keseluruhan. Sehingga jika seseorang punya kewajiban haji, lalu dia berumroh di bulan Ramadan, maka umroh tersebut tidak bisa menggantikan haji itu. Ya, tetap kewajiban haji. Tapi kalau kita sudah haji satu kali, sudah gugur kewajiban haji. Untuk apalagi sekarang kan susah untuk haji ya, dan bagusnya menurut saya orang yang sudah berhaji janganlah berhaji lagi. Karena apa? Banyak sekali yang belum pernah berhaji, padahal itu wajib baginya. Dia sudah mendaftar antrian sekian tahun, puluhan tahun, khusus kita di Indonesia ini. Iya, kasihlah dia. Untuk mendapatkan pahala seperti haji itu kita umroh lah. Karena kerinduan kita ke Baitullah itu kan begitu ya. Ya, taswi ilaihim. Jadi kita rindu memang.
Bisa dengan umroh. Ya. Umroh di bulan Ramadan. Ini pahalanya sama dengan haji. Ya, ini dalam syarah Sahih Muslim. Kemudian yang keenam, berbakti kepada orang tua. Kedua orang tua. Birrul walidain. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seseorang yang mendatangi Rasulullah SAW. Dan dia sangat ingin pergi berjihad, namun tidak mampu. Rasulullah SAW bertanya padanya, apakah salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup? Dia menjawab, ibunya masih hidup. Rasul pun berkata kepadanya, bertakwalah kepada Allah dengan berbuat baik pada ibumu. Ya. Jika engkau berbuat baik padanya, maka statusnya adalah seperti berhaji, berumroh, dan berjihad. Bayangkan tiga ini digabung. Berhaji, berumroh, dan berjihad. Hadis riwayat Tabrani. Ya. Dalam Al-Mu'jam, kemudian Sunan Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman. Kemudian ada nukilan dari At-Targhib yang menyatakan bahwa sanad hadis ini jayyid, yaitu antara hasan dan sahih. Ya. Jadi kita lihat Syekh Al-Albani mengatakan bahwa mulai dari kalimat jika engkau berbuat baik padanya, tambahan ini termasuk riwayat riwayat yang mungkar, tambahan. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau orang tuanya sudah meninggal dunia? Ini kan tadi berbakti ya kepada orang tua. Ada enam hal yang bisa disimpulkan dari berbagai dalil. Ya, bagaimana? Yang pertama, kita mendoakan kedua orang tua. Ya, mendoakan, ya minimal dalam setelah sholat atau apa ya. Kemudian yang kedua, banyak meminta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kedua orang tua. Ya, kedua orang tua. Yang ketiga, memenuhi janji mereka setelah meninggal dunia itu. Jadi ada janjinya, tunaikan. Ya. Kemudian yang keempat, menjalin hubungan silaturahim. Silaturahim dengan keluarga dekat keduanya. Ya. Ya. Ya, termasuk yang tidak terjalin ini, dijalin lagi. Jadi jangan sampai meninggal orang tua, tidak adalah hubungan dengan keluarga orang tua yang misalnya saudaranya, paman ya, berarti apanya itu. Nah, kemudian memuliakan teman dekat keduanya, ya, tetap berhubungan. Nah, kemudian bersedekah atas nama orang tua yang telah tiada. Walaupun ada yang menyatakan, ya tanpa kita atas nama juga orang tua yang sudah meninggal, kita bersedekah, itu orang tua dapat pahala, amal jariah, ya dari sedekah yang kita lakukan. Kemudian yang ketujuh, terakhir bertekad untuk berhaji. Ya, ini tentu yang bagi belum lah, ya. Karena siapa yang memiliki uzur, namun sudah punya tekad yang kuat dan sudah ada usaha untuk melakukannya, dia menabung, ya, maka dicatat seperti melakukannya, walaupun terhalang. Kemarin ini banyak yang terhalang untuk ya haji, sudah tercatat pahalanya, ya di sisi Allah. Nah, contoh misalnya ada yang sudah mendaftarkan diri, saya kira ini jelas, ya sudahlah, ya. Nah, kenapa sampai yang punya uzur itu terhitung melakukan amalan? Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, dalam suatu peperangan yaitu perang Tabuk, kami pernah bersama Nabi SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang tidak ikut melakukan perjalanan perang, juga tidak menyeberangi suatu lembah, namun mereka bersama kami dalam pahala. Bayangkan, dalam pahala. Padahal mereka tidak ikut berperang karena mendapatkan uzur sakit. Dalam Sahih Muslim nomor 1911. Dalam lafaz lain disebutkan, melainkan mereka yang terhalang sakit akan dicatat ikut serta bersama kalian dalam
pahala. Ya. Juga dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW dalam suatu peperangan berkata, sesungguhnya ada beberapa orang di Madinah yang ditinggalkan tidak ikut peperangan. Namun mereka bersama kami ketika melewati suatu lereng dan lembah. Padahal mereka terhalang uzur sakit ketika itu. Ini dalam Sahih Bukhari. Sebagai nama Nabi SAW. Jadi seakan-akan dia ada gitu loh. Bayangkan, mungkin malaikat yang mewakili atau apa ya. Ya itu. Nah, Nabi SAW juga bersabda, jika salah seorang sakit atau bersafar, pergian, maka dia dicatat mendapat pahala seperti ketika dia dalam keadaan mukim. Dalam keadaan tidak berpergian atau tidak sakit. Atau ketika sehat. Ya, ketika sehat. Jadi kalau kita sudah terbiasa sholat berjamaah di masjid, terbiasa apalah yang amalan-amalan yang baik, puasa termasuk ya. Terus kita terhalang karena kita bepergian. Kemudian atau karena kita sakit, tidak bisa ke masjid, tidak aneh. Maka Allah mencatat sebagaimana kebiasaan kita. Ya, luar biasa. Ini dalam Sahih Bukhari. Ya, saya kira itu saja dulu. Semoga Allah memudahkan kita untuk melakukan amalan-amalan ini. Saya persilakan ada dari teman-teman mungkin. Pak